Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan BBM jenis solar di Jalan Palas, Kecamatan Rumbaik, Pekanbaru. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik karena besarnya kobaran api. Kebakaran ini menghanguskan 2 mobil tangki BBM, 1 pick-up, dan 2 tangki diduga berisi solar. Api merambat ke kantor gudang dan bes karyawan. 7 mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama 4 jam. Kebakaran ini diduga berasal dari salah seorang pekerja yang sedang membakar ban di lokasi gudang. Selain itu, polisi juga masih menyelidiki dugaan gudang ini dijadikan tempat penimbunan BBM. Orang yang di dalam gudang itu melakukan bakar ban gitu kan, informasinya bakar ban. Sempat terjadi ledakan? Sempat terjadi ledakan sebanyak 4 kali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Hingga kini polisi belum mengetahui pemilik gudang untuk dimintai keterangan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Ini Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Iya, betul sekali. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya Arlista Hadi. Pemirsa, inilah Ini Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali Ajus pagi hari ini dari informasi polisi dan komplotan curanmor yang terlibat baku tembak di Jalan Raya Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung. Dan dalam peristiwa ini pemirsa, 1 dari 3 pelaku tertangkap beserta 2 pucuk senjata api rakitan milik para pelaku. Bawa tembakan juga itu. Video amatir warga merekam saat polisi mengejar komplotan pencuri motor di Jalan Hayamuruk, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung pada Kamis siang. Oh, ditembak. Apa cuy? Ditembak. Paling kayaknya. Polisi terpaksa menabrak pelaku pencurian motor karena pelaku melawan dengan menembak balik petugas dengan senjata api rakitan. Apa itu? 1 orang pelaku akhirnya berhasil diringkus setelah terkena tembakan polisi yang mengejarnya. Sementara 2 orang rekan pelaku kabur. Usai penangkapan, tim Inafis Polresta Bandar Lampung langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Menurut polisi, peristiwa itu spontan dilakukan petugas dari tim Resmob Polda Lampung saat melihat komplotan pelaku curanmor dikejar warga. Betul, bersama rekan kami yang sudah mengintip atau membidik ya para pelaku ini untuk berpapasan, akhirnya sempat ada peristiwa tersebut. Satu yang diamankan Pak Kasat ya, infonya? Untuk sementara seperti itu. Selain menangkap 1 pelaku, polisi juga menyita 2 pucuk senjata api rakitan yang digunakan para pelaku saat beraksi. 1 orang pelaku yang ditangkap dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan pengobatan usai terkena tembakan. Sementara 2 pelaku lain menjadi buronan. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan curanmor menggasak motor trail di parkiran kios Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi para pelaku ini terekam CCTV hingga viral. Hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku curanmor menggasak motor trail incarannya di kios Jalan Raya Margonda, Depok. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Pencurian terjadi saat korban dan teman lainnya tengah sibuk bersiap-siap untuk pulang. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak motor dengan kunci letter T. Parkir motor itu di samping toko kita dan kebetulan juga ada toko notaris ya di samping toko kita, dan itu dia pelakunya 2 orang, yang satu standby di motor gitu. Nah, yang satu lagi eksekutor. Nah iya, yang satunya lagi eksekutor, dan ketika motor udah berhasil dibuka kunci stangnya. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku karena masih maraknya kasus curanmor di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, pencuri menggasak uang ratusan juta rupiah dan puluhan dus rokok di toko grosir sembako di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku terekam CCTV menggunakan mobil minibus dan diperkirakan lebih dari satu. Polisi mendatangi toko grosir sembako yang baru saja dibobol maling di desa Haurwangi, Cianjur. Polisi sempat melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV. Hasilnya, satu unit minibus terekam datang dengan pelaku lebih dari satu orang, lalu merusak pintu gerbang dan merusak 20 kamera pengawas. Para pelaku lalu masuk dan menggasak uang tunai ratusan juta rupiah dan puluhan dus rokok. Aksi pencurian baru diketahui saat anak pemilik toko datang dan menemukan pintu gerbang rusak. Selain itu, barang-barang di dalam toko juga berantakan. 245 kurang lebih. Nah, untuk ini total kerugiannya berapa, Kang? Kalau kasar ada 250-an lah, belum di total semua. 250 juta gitu. Dan sempat dicek CCTV ini, Kang nggak ini ya? Nggak Mati. CCTV-nya Jadi sebelum listrik dimatiin, CCTV udah mati. Ditaksir total kerugian dicuri pelaku mencapai 250 juta rupiah. Petugas pun memasang garis polisi di lokasi dan masih melakukan penyelidikan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung terjang permukiman di Cilacap, Jawa Tengah. Kencangnya angin hingga menerbangkan atap bangunan rumah warga. Watailah, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Angin kencang menerjang permukiman warga di desa Sidamukti, Cilacap, Jawa Tengah. Angin memporak-porandakan apapun yang dilewati. Atap bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah hancur diterpa angin membuat warga panik dan ketakutan. Di lokasi lain, satu unit kendaraan rusak. Pada bagian kaca depan tertimpa angin kencang ini yang terjadi begitu tiba-tiba tanpa adanya hujan. Berdasarkan data dari perangkat desa Sidamukti, angin puting beliung merusak 40 rumah warga dan sejumlah fasilitas umum. Rata-rata kerusakan pada bagian atap. Di sebelah timur itu ada angin dari utara tuh ke selatan. Nah, saya lihat ke atas tuh ada mendung, muter mendungnya dari utara ke selatan terus langsung ke barat. Dari barat ada angin juga, langsung muter tempuk di sini tuh. Saya lihat ada puing-puing pada terbangan ke atas. Taunya tuh di belakang saya itu apa tuh? Garasi ini tangga saya itu bunyi peratak-peratak. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil angkutan Jaklingko jurusan Kalideres Muara Angke terbakar di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Ya, mobil ini diduga korsleting listrik pada bagian mesin usai menerjang banjir yang melanda Jakarta. Kobaran api membakar sebuah mobil angkutan Jaklingko di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi saat kendaraan Jaklingko jurusan Kalideres Muara Angke hendak parkir usai menurunkan penumpang. Namun secara tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin bawah bangku sopir hingga akhirnya api membesar dan menghanguskan seluruh badan mobil. Dari kabel korslet, Bang. Mungkin karena kemarin kebanjiran atau gimana, kurang tahu sih, Bang. Jadi basah kabelnya? Iya, jadi udah nurunin penumpang sih tadi di sini baru kabel korslet. Kurang sih, Bang. Siap menunggu antrian ya. Dari menunggu antrian akan berangkat ya. Karena kan ada jam-jam pemberangkatannya ya. Pas dia hidupkan mesin, kalau timbul percikan api ya. Nah, kemudian karena ada percikan api, rame-rame didorong ke depan supaya tidak membahayakan bis kendaraan yang parkir yang lain. Lalu kita lakukan pemadaman, namun karena api cepat membesar jadi cepat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan petugas terminal dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Selanjutnya mobil Jaklingko ini dibawa ke kantor Dinas Perhubungan Jakarta Barat untuk kemudian ditangani oleh petugas kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.